4 kali bikin kontes. Jadi walaupun kita bisa dibilang bukan masternya kontes, tapi kita minimal punya pengetahuan ikan kontes itu kayak gimana. Jadi kali ini mau buat, coba. Kali ini kita mau tuangin ikan ini dulu aja, multi. Jadi gue punya ikan multicolor. Menurut gua ikan ini akan main ke kelas multicolor. Nah, anak-anak ini kan udah berapa kali jadi official staff pas kontes, minimal mereka harusnya ngerti nih. Coba kasih lihat ikannya dulu dong. Kasih lihat sini. Dan apa yang kita nih, zoom aja nggak apa-apa. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, ini sebenarnya ikan kan sebenarnya multicolor. Nah, ini ya. Ini kan ikan gua nih. Kenapa gua mau kontesin nih ikan? Karena ketika pertama kali, buat gue penting, ketika pertama kali gue lihat ikan, gue terpesona. Wow. Nah itu harus ada wow efeknya, karena menurut gue di ujung-ujungnya penilaian ikan color variation balik mata, jenis baru balik mata. Nah sekarang gue mau nanya sama lu pada, karena lu pada udah sering ikut kontes, nih gini kan, nih ikan minusnya apa? Yang kita harus tahu dong, ya ikan gue ada gini dulu deh, bisa nggak main ke kelas multicolor? Bisa. Kenapa? Karena nggak gini, jangan minusnya dulu bahas. Kenapa dia bisa masuk? Kenapa dia harus ke multicolor? Kenapa dia main ke kelas lain? Kan bisa aja. Kenapa menurut lo kita main? Gua mau mainin dia multicolor pastilah. Kenapa gua nggak mainin dia ke FNF aja gitu? Coba. Pertama ya bang ya, warnanya udah 3 warna, lebih bahkan. Ya. Terus di standar multicolor. Ya maksudnya ke standar multicolor. Tapi kalau lu mau main ke FNF juga bisa bang. Main ke FNF juga bisa. Ya. Tapi ya lebih masuknya lagi ke multicolor. Udah, sekarang karena udah tahu ikan ini bisa. Kalau menurut gua mending mainin ke multicolor. Karena kalau dari warna udah dapat, minusnya apa menurut lo? Minusnya di badan bang dia terlalu ngeblok putih. Terlalu ngeblok putih. Nah di multicolor itu nggak boleh ada terlalu warna pemisah bang. Di badannya lebih ke candy, warna pensi. Warna pensi. Udah itu. Karena badannya terlalu putih itu doang menurut minusnya. Ya kalau di multicolor ya dari segi warna. Ya udah. Dek. Sama sih. Lebih ke warna di badan. Warna di badan. Tapi menurut lu bisa menang nggak nih? Tergantung lawan. Tapi menurut gua nih ikan minusnya di anal, panjangan. Nggak ada yang lihat ini ikan analnya panjang. Lihat gua. Tapi kalau gua tadi bahas warna dulu. Ini kan yang lebih mencolok dulu bang. Sekarang ini kan kenapa gua bilang gua doyan dia bisa masuk multicolor ya? Karena penyebaran warnanya enak. Ya menurut gua penyebaran warna enak dibandingkan sama ikan yang menurut kita oke di mata kita multicolor mata, tapi ngeblok kan? Kan ikan multicolor tuh ngeblok gitu. Makanya kenapa gue bilang ya walaupun kita udah tahu dulu nih minus ikannya kita di badan warnanya kurang begitu menarik memang di badan ya kan, terus analnya kepanjangan, tapi ya dibandingkan kan itu kan kayak kita harus punya standar ya kita main ikan kelas apa gitu kan. Tapi menurut gue nih ikan boleh coba lah gitu, tapi kita udah tahu minusnya, balik lagi ke lawan lagi itu aja kan banyak orang mikir yang penting banyak warna, tapi ya penyebaran warna itu dia nggak ada, penyebarannya pas nggak pembagiannya. Ya, karena gua ngobrol sama juri juga beberapa kali di kontes itu, kalau penilaian multicolor itu kan basicnya memang harus ada 3 warna, pola penyebarannya harus balance ya kan. Itu sebenarnya kalau pola penyebaran balance mata kita pun enak lihat ya. Itu kita bahas soal multicolor. Lanjut, ini kan diangkat. Udahin koi metalik base warna color 1 warna daging. Di edisi kedua kontes cupang Indonesia ada koi metalik base 1 warna daging. Gua doyan ikan nih, karena menurut gua ya kan kalau berdasarkan aturan kita base daging itu 25% metalik, jadi intinya nggak boleh terlalu dominan juga kan. Nah, Dek, minusnya nih ikan apa Dek? Badannya sih bang agak bengkok dikit, sama analnya agak panjang. Badan agak bengkok dikit. Pas ujung mulut udah kayak ikan aduan bagan. monyong deh. Monyong. Parah dong minusnya kalau kayak gitu, ha? Ya. Kok gua nggak lihat?
berbagai. Ini juga turunnya terlalu ekstrim sih. Turun apanya? Yang mana? Dari kepala. Dari pala Bang. Dari kepala. Dari atas tulangan atas nih turun kepala Ekstrim. ekstrim. Oke, Jadi berarti- nggak terlalu kayak peluru. Berarti tapi secara warna dia sudah memenuhi Oke kan? sih. Warna sih udah oke. Sudah standar. Tapi minus di badan. Ya udah, nggak main lah ikan ini. Sama di dorsal. Dorsal, dorsal kenapa? Hanya lepes dikit. Kayak ada gelombang dikit. Anal. Anal kali. Dorsal Anal. warna. Anal yang bawah memang agak ada gelombang. Anal ya. Cuman kalau secara warna dia udah memenuhi pola Warna salah. Ini udah, warnanya ini udah kan, bagus. ini kan nggak main. Tapi warnanya udah bagus. Tapi warna dari segi warna main koi metalik one mid color kayak gini lah kira-kira Nah, coba. masuk lah itu. Tapi usahakan badan bener, dorsal anal bener, bukannya personal selama. Itu aja sih. Oke, lanjut kita bahas HM sekarang. HM. Sekarang kita punya sebenarnya ikan ini super cakep sih, super cakep. Cuman dia karena masih size junior, gue sih melihat ini ya, menurut gue ini kenapa ikan ini cakep, dia ujung dorsal, kaudal, anal itu rapi, gitu Rapi. loh. Itu susah di pelakat di air pun tuh susah. Cuman lo pada ini kan biasanya ikan kayak gini kan bisa main ke kelas pattern karena Pattern. membentuk pola, ya kan. Pola. Sekarang kenapa menurut lu kita harus main ke kelas pattern? Karena dia punya pola. Karena dia punya pola. Terus menang nggak di kelas pattern? Kalau gue bilang sih Kurang. belum. Karena ada bocornya. Bocor nih warnanya. Kalau lawannya jelek, Nah, balik Ya, lagi balik ke lagi ke lawan. lawan sih. Sebelum main kontes itu balik lagi ke lawan. Balik lagi ke lawan. cuman biasanya kalau main ke kelas ikan-ikan pattern HM kayak gini, lawannya keras-keras. Jadi main kontes ini kita harus sadar kan. Ikan ini cakep gitu loh. Cuman kalau kita paksain ke kelas pattern, lawannya keras dan udah kita cobain sih kalah gitu kan. Nah sekarang kalau gue main ke FNF gimana peluangnya? Kalau main FNF masih bisa lah. Foam and Finex. Foam and Finex itu kita tidak menilai warna. Deh, minusnya apa nih kan? Aman sih bang, kalau buat main FNF mah. Apa? Aman kalau buat main FNF mah. Enggak, dari badan gimana badan? Kalau badan sih oke badannya mah. Cuma minusnya di warna aja sih dia. Pola warna doang. Warna. Gimana Bang? Ikan ini? Kalau gua sih bang di ujung anal. Kenapa kegondrongan? Enggak mengurungkan dia. Sobek Kenapa? karena tumpul karena sobek. Nah, kelihatan nggak? Iya, iya. Karena ada sedikit dekat yang pininya itu ada Oh, iya. goyang dikit, Iya. gelombang dikit ya. Benar sih. Nah, FNF pun berarti udah kena minus karena Iya. analnya udah ya rada nggak sempurna. Ya cuma balik lagi kalau ngomongin kontes Lagi ke lawan. balik lagi ke lawan. Cuman kalau di kelas FNF yang kayak gini itu Ini yang ngeri. susah gitu loh, Susah. rapih begitu susah. Dan biasanya kalau juri kalau gua ngobrol kadang-kadang masih dimaklumi, ngerti nggak? Ya. Kalau sedikit tuh yaudah Masih dispensasi. masih dispensasi gitu sih. Itu aja sih. Jadi harus diketahui kalau main kelas Foam and Finex tidak menilai warna, tapi lebih menilai Foam and Finex. Itu aja. Jadi kelas hari ini dari kita yang belajar kontes dan ini 4 kali kita bikin kontes, ya minimal kita punya pengetahuan lah ya. Tapi gini, setuju nggak sih kalau misalkan main kontes itu ketika semua ikan bagus, ujung-ujungnya balik lagi ke mata juri menurut gua. Dan kita nggak bisa bilang kontes itu selalu objektif berdasarkan buku, ada panduannya, enggak. Ujung-ujungnya ketika dipaduin 3 ikan yang sama bagus, mana yang paling juri suka, ada faktor X menurut gua, Selera. selera. Jadi ya yang namanya kontes ya uji coba keberuntungan juga sih. Ya wes, kalian kalau misalkan mau belajar kontes tanya-tanya nih di TBK Galeri ada Godek sama Bayu, bisa ngobrol-ngobrol walaupun ilmu kita masih dikit, cuman kita bisa lah arah-arahin. Dah,